Mhm. Jadi saat upload Sawon ini muncul, artinya banyak hal yang memang akhirnya terjadi secara kebetulan dan membuat ini semua terjadi pembicaraan, nggak ada ekspresi, dan itu juga yang akhirnya membuat orang-orang ini yang kemudian menganggap dia ini bersalah dan memang akhirnya keputusan hakim pun seperti itu. Mhm. Semoga Tuhan akan menunjukkan jalan menuju keadilan. Halo Saskers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko, dengan chemistry yang ada dalam tanda-tanda yang kita semua coba untuk kita mengerti. Dan kali ini kita bersama dengan sahabat dari Intens yang ingin menanyakan perihal perkembangan naiknya kembali kasus Jessica Wongso yang diawali dari tayangan Netflix High School. Dan untuk itu saya sengaja ada di satu tempat minum kopi paling asik ini di Bintaro Sektor 3, Kopi Blue Korinci. Kalian harus coba dan kita akan langsung masuk ke pertanyaan. Oke, Mas Dini, thank you nih waktunya malam hari ini. Mas Dan, menurut Tarot, akhirnya kenapa sih kasus ini kebuka lagi? Banyak yang bilang mau 2024 atau memang sudah waktunya, maksudnya Jessica ditetapkan gitu, maksudnya bersalah atau tidak gitu loh. Menurut Tarot seperti apa, Mas Dini? Artinya ini kartu, boleh dibilang kartu bukan paling buruk ya. Buruk atau baik dalam perhitungan asik itu saat kita tidak bisa menentukan hal-hal yang ya kita hadapi. Kartu The Tower adalah kartu yang memiliki lebih banyak alternatif dan lebih banyak variabel dibandingkan konstantannya. Jadi saat kartu Tower ini muncul, artinya banyak hal yang memang akhirnya terjadi secara kebetulan dan membuat ini semua terjadi pembicaraan. Sebenarnya pembahasan tentang kopi cyanida ini banyak dibahas oleh konten kreator selama YouTube ini menjadi mainstream sejak tahun 2018, tapi memang mencapai ini kulminasinya adalah saat kemarin tayang High School, tayangan dari Netflix, yang mana walaupun nggak semua orang nonton Netflix, tapi ini langsung menggerakkan para, kalau saya kira ini influencer untuk men-tweet atau menaikkan berita ini, mempertanyakan tentang fenomena yang pernah terjadi sekitar 7 tahun yang lalu ya. Gitu. Jadi kalau ditanya kenapa, ini sudah di luar kuasa kita, ada banyak faktor. Jadi kalau dianggap ada orang atau satu pihak yang menentukan ini, enggak, ini sesuatu yang memang benar ilahi. Oke, Mas Den, 6-7 tahun Jessica di dalam kan, itu gimana sih? Bisa diprediksi nggak keadaan dia secara psikolog, apalagi dibongkar lagi setelah 6 tahun gitu keadaan dia? Kita langsung bisa lihat dari saat Jessica menghadapi kasus ini sekitar 7 tahun yang lalu. Jadi kalian lupa, Jessica ini terlihat bahkan mungkin lebih ke dingin ya, nggak ada ekspresi, dan itu juga yang akhirnya membuat orang-orang ini yang kemudian menganggap dia ini bersalah dan akhirnya keputusan hakim pun seperti itu. Itu adalah karena salah satu adalah wajahnya ini tadi. Dan ternyata setelah saya mendengarkan dari konten yang disampaikan oleh Pak Auto ya, kalau tidak salah ya, saya kalau nggak salah ingat ya di sini, Jessica ini sempat juga istilahnya itu dia pernah dimasukkan ke sel tikus, terus kemudian diminta untuk mengaku, dan Auto ini bilang kalau ternyata kamu memang sudah nggak kuat, ajukan saja gerasi. Tapi untuk para masyarakat yang tidak mengetahui, gerasi itu hanya bisa diberikan kepada orang yang sudah mengakui kejahatan yang dituduhkan atau disangkakan itu tadi. Jadi yang terjadi saat ini adalah Jessica ini memang masih kekeh tidak bersalah, tidak mau mengakui karena dia merasa kalau dia tidak melakukan, dan dia akhirnya ya gerasi itu tidak ada, dia akan masih tetap di sana sampai ditemukan novum atau bukti baru, kasus ini dibuka kembali. Bukti barunya harus bukan yang pernah diajukan, harus benar-benar bukti baru. Oke, tapi kalau secara mental bisa diprediksi nggak? Sehancur apa dia gitu? Sepertinya masih kuat kemarin itu, dan juga makanya dia pun juga masih mau kasus ini diangkat. Karena otomatis kalau kemarin itu Jessica menolak, ya
dokumenter itu tidak ada. Iya. Tapi ini semua dimulai dari dia menerima mau, dan walaupun meski kemarin itu ada interview dia di tahanan tapi ternyata tidak boleh dirilis di sini, maka kalau saya katakan ya dia masih dalam perjuangannya yang sama, ingin buktikan menurut pengakuannya itu bahwa dia tidak bersalah. Mas, ini kan Jessica sekarang tuh maksudnya bisa dibilang lagi senang karena masyarakat berpaling ke dia, karena ya jadi 50-50 lagi, bukan dia yang ngebunuh gitu. Nah itu gimana sih Mas, maksudnya kalau menurut Tarot bener nggak sih kalau dia tuh nggak ngebunuh gitu? Kalau saya kira walaupun saya bukan Tarot tapi saya warga negara Indonesia. Iya. Indonesia ini negara hukum. Benar atau tidak ya kita tetap mengikuti keputusan hakim bahwa Jessica ini bersalah. Kalau kita bilang Jessica ini benar, saya akhirnya ya melakukan perbuatan mungkin melawan hukum ya. Saya nggak tahu ya, hanya lawyer saya yang pemilik Blue Policy, tapi saya katakan bahwa kalau menurut Tarot lebih kepada hubungan dari masyarakat ini terjadi itu karena semakin banyak orang-orang yang saat ini itu mendapatkan informasi yang mereka kira dan rasa ini berimbang dibandingkan informasi yang saat waktu itu terjadi. Itu kan YouTube belum seheboh sekarang, sosial media juga belum semasif sekarang, sehingga bukti itu hanya bisa dimunculkan dan bisa diuji itu di ruang sidang. Nah kali ini kan orang-orang yang tadinya itu di ruang sidang itu sekarang ini berbicara, dan memang karena kasusnya sudah selesai ya dia boleh berbicara. Pak Otto yang kita tahu beliau ini seorang lawyer, profesor, tidak cuma lawyer, dia orang ketua pengadilan, memang sangat luar biasa dedikasinya kepada dunia hukum di Indonesia. Terus Dr. Jaya yang walaupun dia tidak dilibatkan secara langsung, kemarin juga diundang oleh Dr. Richard Lee, kita ini kayak diberikan wawasan baru itu toh yang sempat terjadi, sehingga kita saat ini bisa melihat angle ini dari sudut yang berbeda. Yang jika ternyata kemarin itu yang kita konsumsi ini kan video CCTV, terus kemudian pendapat saksi ahli, tapi ternyata kan kita baru tahu ternyata ada saksi ahli dari Australia yang datang tapi tidak diperbolehkan untuk memberikan kesaksian karena permasalahan izin kerja. Nah terus permasalahan bagaimana si kopinya itu ternyata sudah pindah tempat. Yang mana saat pindah tempat artinya barang bukti ini kan berkurang keabsahannya ini tadi. Nah hal-hal seperti itu ya kalau saya kira ya harus diungkap kembali ke publik. Dan kalau ternyata ini memang masih belum memenuhi satu kalau kita bilang itu sense of justice di masyarakat, ya ini mungkin harus coba untuk ditelaah kembali, siapa tahu ditemukan bukti baru, kasusnya bisa dibuka kembali. Mamanya itu gimana Mas mengetahui anaknya ulang tahun di penjara? Jessica juga maksudnya pengennya tuh dia keluar di ulang tahun ini, gitu. Itu keadaan secara psikolog batin nanti gitu gimana sih Mas? Ya, bisa diramal nggak mamanya? Ya. Melalui ulang tahun dia ada di tahanan ya. Kalau kita melihat ya ada sebuah harapan baru yang muncul dari ibu ini tadi, yang tentu saja pasti ada di pihak Jessica dan merasa juga bahwa anaknya ini tidak bersalah, merasa tidak bersalah, merasa tidak bersalah. Dan dengan munculnya fenomena ini harapan agar adanya sebuah upaya untuk menemukan bukti baru itu tadi bisa terjadi, dan ya kasus ini bisa dibuka kembali karena hanya dengan cara itu Jessica ini bisa lebih cepat bebas dari yang seharusnya 20 tahun yang harus dikerjakan. Karena kembali lagi itu tadi, kalau dia tidak mengakui, gerasi itu tidak akan pernah diberikan. Oke. Jadi ya dia harus menjalani masa hukumannya itu tadi, dan ya dia akan keluar di usia berapa tuh? 60 tahun? Berapa tuh? 40. Ya. Ini dengan kehadiran papanya Mirna yang sekarang, Om Edi, itu tambah ngeblunder, maksudnya dia kan kadang banyak bilang keceplosan atau apa ya soal botol gitu-gitu. Itu sebenarnya apa yang terjadi sih? Dia beneran keceplosan atau ya banyak yang bilang dia ada di balik semua ini juga gitu. Kalau ada di balik kan itu satu dugaan yang tetap harus dibuktikan. Iya. Dan saya rasa kita sampai harus mengirim opini juga sesuatu yang saya kira kejahatan yang akan lebih jahat. Tapi kalau saya boleh katakan bahwa ya dia ini kalau saya kira sih masih dipengaruhi oleh emosi dirinya yang akhirnya membuat apa yang dia lakukan ini jadi sesuatu yang jadi itu tadi malah masyarakat melihat ini dari sisi yang berbeda.
tapi rasa kehilangan amarah itu saya lihat masih ada. Oh. Dan dia kalau sampai dia disebut sebagai seperti itu tadi, kalau saya kira masyarakat pun di sini terlalu jauh ke kelasnya, nggak, memang harus tetap harus dilakukan sebuah ya. Jadi kalau memang ini ditemukan bukti, diuji kembali. Dan memang kalau masyarakat pun kalau ternyata memang di sini itu mencurigai, saya pikir ya sesuatu yang wajar, karena polisi itu biasanya kalau terjadi kejahatan yang diselidiki terlebih dahulu itu adalah suami, istri, saudara, orang-orang yang terdekat. Karena orang terdekat yang punya motif biasanya seperti itu. Gak mungkin dong orang yang baru kenal tiba-tiba melakukan sesuatu seperti yang dikatakan oleh Dr. Jaya, kalau orang nggak kenal terus tiba-tiba melakukan kejahatan, jadinya teroris. Seberapa dia terlihat sedih masih kalau di kartu tarot kehilangan anaknya? Sudah hancur gitu? Saya kira bilang hancur dan sebagainya. Beliau sih sebenarnya sudah melewati masa itu. Tapi dengan ini semua digali kembali, seperti ada semangat yang baru untuk membuktikan lebih lagi bahwa ya apa yang terjadi ini memang sesuatu yang seharusnya terjadi. Bahkan kalau kita nonton Netflix yang saya di sini sudah nonton, dia kan terang-terangan di sini menunjukkan bahwa akhirnya saya menang. Menang dalam artian di sini adalah yang saya mengerti ya, itu akhirnya menang untuk menunjukkan kebenaran yang selama ini sulit untuk dilakukan karena Jessica di sini itu tidak memiliki bukti yang secara langsung mengimplikasikan dia melakukan itu. Itu pengertian saya ya. Yeah. Apakah betul atau tidak, sekali lagi silakan nonton. Dan ya kembali, kita warga negara Indonesia yang taat hukum, keputusan terakhir itu harus kita lakukan. Tidak melakukan gerasi gitu-gitu kan, apa tetap tegar. Emang Jessica setegar itu ya? Maksudnya di penjara selama kurang lebih 6-7 tahun. Ketegaran Jessica ini adanya di ibu. Jadi selama ibunya di sini sehat, baik-baik saja, dia akan masih tetap tegar. Tapi sekali ibunya itu sakit, terjadi sesuatu, kita nggak pernah tahu orang seperti Jessica yang memang kita kan lihat sekali ini, wah terjadi kemarin itu Jessica yang terlihat dingin, tetap bisa menjawab, tidak menunjukkan emosi. Tapi kan Pak Alto bilang katanya setelah selesai dia ini emosional, orang-orang dan sebagainya, menunjukkan kalau dia ternyata memang melindungi ibunya agar tidak melihat perasaan dia yang asli. Jadi kalau saya kira kuncinya ada di ibu. Mas, yang terlihat nggak dari kartu tarot bakal kayak apa selanjutnya kasus cyanida ini? Sudah masyarakat mengalir deras kepada Jessica, dan kalau masyarakat ini ternyata ada yang ahli atau memang menekuni hal yang seperti ini, akan memungkinkan sekali untuk mengarahkan diungkapnya banyak bukti-bukti baru yang bisa saja itu akan muncul. Walaupun misalkan ada orang-orang yang berpikir bisa nggak sih dilakukan ekshumasi atau kembalian kubur untuk dicek di situ. Tapi seperti kita tahu yang dituduhkan ini kan adalah meninggal karena kopi cyanida. Tapi kopi cyanida ini kan merusaknya itu kan jaringan lunak. Jaringan lunak seperti kita tahu kalau 7 tahun walaupun di dalam peti, karena Jessica ini dikuburkannya Mirna dikuburkan di dalam peti, otomatis pasti sudah rusak kan. Kecuali kalau ternyata itu pembunuhan yang sifatnya menggunakan senjata tajam kemudian tergores di tulangnya, itu nggak akan hilang. Nah, jadi kalau saya kira yang harus juga ditelusuri di sini itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan prosedur kasus ini di jalan. Satu, mengapa autopsi tidak dilakukan. Kedua, barang bukti yang berpindah, tapi berpindah tempat, yang otomatis itu kan sangat memungkinkan adanya dugaan tampering atau sesuatu yang berubah di situ. Nah, hal seperti ini yang mungkin harus ditelusuri. Jadi proses kasus ini digarap itu yang mungkin harus dan hanya itu yang bisa diselidiki. Harus nggak sih Mas Jessica ini melakukan gerasi tadi bahwa dia benar-benar haruskah tidak bersalah gitu? Kan ada adium untuk hakim bahwa lebih baik membebaskan 10 orang yang lebih baik membebaskan 10 atau 100 orang yang bersalah dibanding memenjarakan 1 orang yang tidak bersalah. Jadi saya kira ini memang harus ditinjau ulang. Dan kalau ternyata di luar sana banyak teman-teman atau siapapun yang memungkinkan untuk memberikan sumbangsih pemikiran ini harus dibawa kemana, saya kira ya ini saatnya masyarakat itu membantu untuk keadilan mungkin saja bisa ditegakkan atau sudah ditegakkan. Walaupun ternyata sekarang ada sebuah keraguan, itu masyarakat di sini yang bisa bantu untuk ini menuju ke sana.
Oke, terakhir tapi satu-satu, apa yang harus dilakukan oleh kedua orang tuanya, baik kedua orang tua Jessica dan kedua orang tua almarhum Mirna? Berpegang teguh pada apa yang mereka yakini, karena itu yang akan diujikan di pengadilan nanti, dan ya semoga Tuhan akan menunjukkan jalan menuju keadilan itu tadi. Dan saya kira hanya itu, jadi jangan sampai ada perubahan. Kalau ternyata nanti ada perubahan, disitulah yang akan masyarakat ini bertanya-tanya dan implikasinya akan jadi bermacam-macam. Dan ini semua bukan karena orang-orang mau membela Jessica, tapi demi tegaknya hukum di Indonesia. Apapun itu, tetap saya perlu tekankan bahwa ini sudah berkeputusan hukum kuat dan tetap. Jadi kalau kita di sini, harapan saya adalah menghormati keputusan peradilan di Indonesia, dan kalaupun ternyata ada yang berpendapat berbeda, sampaikan ini juga kalau ternyata mau disampaikan di ruang publik dengan ya kaidah dan hukum yang memang berlaku. Jadi jangan terus kita mengirim opini, kita merasa benar tapi kita mengajak orang-orang lain, menyalahkan orang lain. Semoga hukum ini memang bisa ditegakkan, dan apapun itu tadi tetap cek-cek, dapatkan sumber yang tepat, dan jangan berhenti. Terima kasih. Sampai jumpa.